bersama saya Andi Anissa Irfan di Lesehan Podcast. Let's talk and storytelling with Ejuan. Nah, kalau kemarin kita sudah storytelling dan sharing tentang cerita Nenek Pakande, sekarang kita akan mereview kembali cerita dari si penakluk Raja Wali. Tapi sebelum itu, mari kita dulu dengarkan storytelling yang akan dibawakan oleh Fauzul Mahardika. Silahkan. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah daerah di Sulawesi Selatan yang diperintah oleh seorang raja. Raja tersebut mempunyai 7 orang putri. Menurut adat istiadat kerajaan tersebut, jika seorang raja memiliki 7 orang putri, maka salah satu di antaranya harus ditumbalkan untuk menjadi santapan Raja Wali raksasa. Oleh karena itu, sang raja merasa sedih dan gelisah, karena ia tidak mau kehilangan seorang putrinya. Sang raja pun berpikir keras mencari jalan keluarnya. Bagaimana kalau aku mengadakan sayembara untuk menaklukkan Raja Wali itu? Barangkali di antara rakyatku ada yang mempunyai kesaktian yang tinggi dan mampu melumpuhkan Raja Wali itu, pikir sang raja. Keesokan harinya, sang raja segera mengumpulkan seluruh rakyatnya di depan istana. Wahai rakyatku, aku akan mengadakan sayembara untuk menaklukkan Raja Wali raksasa itu. Siapapun yang berhasil menaklukkannya, jika dia seorang lelaki, maka akan kunikahkan dia dengan putriku. Jika ia perempuan, maka akan kujadikan dia menjadi salah satu anggota kerajaanku. Ampun Baginda, kapan sayembara tersebut akan dilaksanakan? Tanya seorang warga dengan penuh semangat. Menurut penasehat istana, Raja Wali raksasa itu akan datang ke negeri ini seminggu lagi. Jadi, mulai sekarang, latihlah dan perdalamlah ilmu kalian, seru sang raja. Mendengar seruan itu, para warga pun kembali ke rumah masing-masing untuk latihan dan memperdalam ilmu kesaktiannya. Sementara itu, pengawal istana membuat sebuah baruga yang jauh dari istana. Baruga itu akan menjadi tempat sang putri untuk disantap oleh Raja Wali raksasa. Tidak terasa, seminggu telah berlalu. Kedatangan Raja Wali pun tiba. Sang putri diantar oleh sang raja dan banyak orang. Mereka sangat khawatir terhadap nasib sang putri, terutama ayahnya yaitu sang raja. Maafkan ayah putriku, ayah melakukan semua ini karena adat di negeri kita. Tapi Nanda tidak usah khawatir, ayah sedang berusaha untuk menyelamatkan Nanda dengan mengadakan sayembara ini. Semoga di antara warga ada yang mampu mengalahkan Raja Wali itu, ucap sang raja untuk menenangkan hati putrinya. Menjelang kedatangan Raja Wali itu, sang raja bersama keluarga dan pengawal istana bergegas kembali ke istana dengan perasaan cemas. Tinggallah seorang putri sendiri di atas baruga itu. Sementara itu, di sekitar tempat baruga itu berdiri, para peserta sayembara sudah bersiap-siap untuk menyambut kedatangan sang Raja Wali raksasa. Tidak lama kemudian, ada seorang pemuda menghampirinya. "Hai gadis cantik, kenapa kamu sedih dan duduk sendirian di sini?" tanya pemuda itu dengan perasaan iba. "Aku sedang menunggu ajal," jawab sang putri dengan suara lirih. "Apa maksudmu, wahai tuan putri?" tanya pemuda pengembara itu dengan penasaran. Sang putri menjawab, "Aku adalah putri dari raja yang mempunyai 6 saudara perempuan. Menurut adat kerajaan di negeriku, jika putri raja sudah berjumlah 7, maka salah satunya akan dipersembahkan kepada sang Raja Wali raksasa. Antaranya harus dipersembahkan disantap oleh Raja Wali raksasa. Tapi jika ada orang yang mampu menaklukkan Raja Wali itu, maka raja akan menikahkannya denganku," jawab sang putri. "Maaf tuan putri, jika diperkenankan, hamba akan menemani sang putri di sini," kata pemuda itu. "Jangan, nanti kamu ikut dimakan oleh Raja Wali itu." "Tidak usah khawatir tuan putri, hamba akan melindungi tuan putri dari sergapan Raja Wali itu." Sambil menunggu Raja Wali itu,
Tiba-tiba pemuda itu mengantuk, dan akhirnya ia tertidur di atas baruga itu. Sang putri pun memperhatikan pemuda itu. Baik sekali pemuda ini, semoga dia mampu mengalahkan Raja Wali itu. Semoga dialah yang akan menikah denganku, kata sang putri dalam hatinya dengan penuh harapan. Ketika hari menjelang siang, Raja Wali pun muncul. Sang pemuda pun tiba-tiba terbangun. Sang putri yang ketakutan segera bersembunyi di belakang pemuda itu sambil menutup matanya. Sementara sang pemuda segera mengeluarkan senjata saktinya berupa sebilah badik dan tali ajaib. Ia pun kemudian mengeluarkan senjatanya berupa badik yang dapat menikam sendiri dan tali itu dapat mengikat sendiri. Sang pemuda segera bertindak. Ia memerintahkan talinya untuk mengikat Raja Wali itu dan menggunakan badik ajaibnya. Secepat kilat, tali ajaib itu meluncur dan melilit seluruh tubuh Raja Wali itu. Sang Raja Wali berusaha melepaskan lilitan tali itu dengan mengepak-ngepakkan sayapnya. Beberapa saat kemudian, tali itu menggendor karena tidak kuat menahan kepakan sayap Raja Wali itu. "Tuan, tolong aku! Aku tidak sanggup menahan kepakan sayap Raja Wali ini," seru sang tali itu meminta tolong kepada tuannya, yaitu sang pemuda. Tanpa berpikir panjang, pemuda itu segera memintahkan badiknya. "Wahai badikku, tikamlah Raja Wali itu," seru sang pemuda itu. Secepat kilat, badik sakti itu langsung menikam dan terus menikam hingga Raja Wali itu mati. Sang putri masih menutup matanya karena ketakutan. Ia hanya mendengar suara pemuda itu sedang berbicara dengan seseorang. Namun, setelah membuka matanya, sang putri merasa heran karena tidak ada orang lain kecuali dia dan pemuda itu. Para warga bersembunyi di sekitar tempat itu baru muncul setelah tahu bahwa Raja Wali itu mati. Senjata yang ada di tangan warga tidak sempat ia gunakan karena pemuda itu dengan cepat sekali melumpuhkan Raja Wali itu. Akhirnya, para peserta sayembara yang merasa dirinya sakti segera memotong tubuh Raja Wali itu menjadi beberapa bagian. Sementara pemuda yang telah mengalahkan Raja Wali itu berpamitan kepada sang putri karena beliau ingin melanjutkan perjalanannya. Sebagai ucapan terima kasihnya, sang putri memberikan selendangnya kepada pemuda itu. "Terima kasih, Anda telah menyelamatkan nyawaku. Bawalah selendang ini sebagai cenderamata dariku," ucap sang putri. Setelah pemuda itu pergi, sang putri disusul oleh warga kembali ke istana. Sebagian warga yang merasa dirinya sakti saling berebut ingin membawa tubuh Raja Wali itu ke hadapan sang raja. Namun, karena tubuh Raja Wali itu besar, maka para warga pun membagi-baginya. Ada yang membawa kepalanya, ada yang memikul pahanya, dan ada pula yang mengambil kaki Raja Wali itu. Mereka berebut tubuh Raja Wali itu karena ingin dikatakan sebagai pahlawan yang berhasil mengalahkan Raja Wali itu. "Ampun ayahanda." Sesampainya di istana, sang putri disambut gembira oleh raja dan seluruh keluarga istana. Sang raja kemudian bertanya kepada putrinya tentang siapa orang yang berhasil mengalahkan Raja Wali itu. "Ampun ayahanda, Anda tidak mengenalnya? Sepertinya pemuda itu gagah. Itu bukanlah warga negeri ini?" tanya sang putri. "Tapi apakah Nanda tahu bagaimana dan dengan apa pemuda itu mengalahkan Raja Wali itu?" tanya sang raja. Tapi sang putri menjawab, "Ananda juga tidak tahu ayah. Waktu itu Nanda sedang menutup mata karena ketakutan. Nanda hanya mendengarkan pemuda itu berseru, 'Ikat Raja Wali itu, tikam Raja Wali itu.' Saat Nanda membuka mata, ternyata Raja Wali itu sudah mati." "Tapi jika bertemu lagi dengan pemuda itu, apakah Nanda dapat mengenalinya?" tanya sang raja kepada putrinya. "Iya ayah, saya dapat mengenal pemuda itu
karena sebelum ia pergi, Nanda memberikan selendang kepadanya, jawab sang putri. Setelah mendengarkan cerita putri itu, sang raja pun mengerti bahwa orang yang berhasil melumpuhkan Raja Wali itu bukanlah rakyat dari negeri ini. Kemudian, ia segera menemui para peserta sayembara yang sudah berkumpul di halaman istana. Wahai seluruh rakyatku, berdasarkan cerita dari putriku bahwa orang yang telah mengalahkan Raja Wali itu adalah seorang pemuda yang tidak dikenal. Ia bukan warga negeri ini. Oleh karena itu, walaupun Raja Wali itu telah mati, tidak seorang pun di antara kalian yang ku nikahkan dengan putriku. Akan tetapi, aku akan mengadakan pesta besar-besaran atas matinya Raja Wali itu, tanya sang raja. Keesokan harinya, pesta besar-besaran pun berlangsung ramai. Berbagai jenis makanan dan minuman disuguhkan. Tidak ketinggalan pula berbagai seni pertunjukan dipertontonkan. Bahkan dalam pesta itu, raja juga mengadakan lomba sepak bola. Para warga berbondong-bondong datang ke pesta tersebut. Di tengah keramaian, tiba-tiba seorang pemuda gagah memasuki arena sepak bola. Pemuda itu memainkan bola dengan kaki dan kepalanya dan dengan gesit dan lincah. Lengan pemuda itu dibalut dengan selendang wanita yang berkibar-kibar seakan-akan menari. Ayah, itulah pemuda yang telah mengalahkan Raja Wali raksasa itu, seru sang putri sambil menunjuk ke arah pemuda itu. Sang raja pun tersentak kaget seakan-akan tidak percaya apa yang sedang disaksikannya. Ternyata, selain sakti, pemuda itu juga sangat mahir dalam memainkan sepak bola. Sang raja sangat kagum kepada pemuda itu. Setelah pemuda itu keluar dari arena, sang raja pun memanggil pemuda itu. Hei anak, kemarilah sebentar, seru sang raja. Ampun Baginda, ada apa Baginda memanggil hamba? Tanya pemuda itu dengan rasa penasaran. Benarkah engkau yang telah mengalahkan Raja Wali itu? Tanya sang raja. Benar Baginda, jawab pemuda itu. Dengan apakah kamu mengalahkannya wahai pemuda? Tanya sang raja. Ampun Baginda, hamba menggunakan seutas tali dan sebilah badik yang dapat bergerak dengan sendirinya jika diperintah, jawab pemuda. Mendengarkan jawaban itu, semua warga yang hadir dan pernah mengaku sebagai penakluk Raja Wali itu menjadi malu. Akhirnya, sang raja pun menikahkan pemuda itu dengan putrinya yang selamat dari santapan Raja Wali. Pemuda si penakluk Raja Wali pun hidup berbahagia bersama sang putri raja di dalam sebuah istana yang megah. Oke guys, setelah sesi storytelling tadi, sekarang seperti biasa kita akan masuk di sesi review cerita. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang cerita Nenek Pakande, sekarang kita akan membahas tentang si penakluk Raja Wali. Di sini sudah ada Dian dan Aziza. Oke, berbicara tentang cerita si penakluk Raja Wali ini. Nah, kalau kemarin kan kita berbicara tentang Nenek Pakande yang relate nih sama anak-anak. Bagaimana kalau ceritanya si penakluk Raja Wali relate tidak sama anak-anak? Bagaimana Dian? Untuk relate atau tidaknya ya, menurut saya untuk cerita si penakluk Raja Wali ini agak berbeda dengan Nenek Pakande sebelumnya, karena cerita ini kurang relate dengan untuk dibaca oleh anak-anak. Ya, kenapa tuh? Segi gaya bahasa dan alurnya itu akan sulit dimengerti oleh anak-anak. Berarti dari segi alur cerita dan gaya bahasa yang digunakan dalam cerita. Nah, kalau misalnya menurut Aziza, apakah relate atau tidak relate seperti yang dikatakan oleh Dian tadi? Oke. Menurut Dian kan tidak relate kita, tapi menurutku relate. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu itu cerita si penakluk Raja Wali ini kan dari Sulawesi Selatan. Jadi kita harus ini relate bisa jadi diceritakan kepada anak-anak supaya anak-anak juga tahu, oh ini tuh cerita dari daerahku. Terlepas dari isinya, mungkin itu bisa diceritakan tapi didampingi oleh kedua orang tuanya mungkin. Berarti ada dua pandangan di sini, Di. Ada yang mengatakan kurang cocok dan ada yang mengatakan kalau cocok nih tapi perlu bimbingan orang tua. Nah,
seperti yang dikatakan Dian tadi, kalau alur dan gaya bahasanya yang agak sulit dimengerti sama anak-anak, mungkin bisa mulai dari alurnya dulu. Alurnya bagaimana yang sulit dipahami itu? Nah, kalau dari alurnya itu kan dari si penakluk Raja Wali ini sempat membahas tentang pernikahan. Ya. Nah, menurut saya pernikahan ini seharusnya belum sepatutnya untuk diperkenalkan di usia anak-anak sekarang. Karena pernikahan merupakan salah satu hal yang tabu saya rasa buat mereka, dan mereka itu masih fokus untuk bermain ya pikirannya, jadi mungkin pikiran ke arah pernikahan itu masih belum ada. Terus kalau dari segi gaya bahasanya bagaimana? Kalau dari gaya bahasa itu cerita penakluk Raja Wali ini memasukkan beberapa kata yang jarang didengar oleh anak-anak. Kata itu seperti sayembara, terus kata meminang, dimana saya rasa kata seperti itu jarang didengar oleh anak-anak, dan sepertinya mereka akan membutuhkan waktu lagi untuk memahami betul apa itu sayembara, apa itu meminang. Berarti bisa dibilang seperti tadi yang dikatakan Aziza, mungkin terlepas dari isinya, alur dan gaya bahasa yang digunakan dalam ceritanya itu mungkin bisa masuk, tapi perlu bimbingan orang tua begitu untuk buat mereka lebih paham kalau ceritanya tuh begini, apa yang perlu diambil tuh begini. Nah, sekarang kita berpindah mungkin ke karakter dalam ceritanya. Ada tidak karakter dalam cerita ini yang bagus atau relate atau menarik bagi anak-anak? Mungkin dari Aziza dulu. Kan di cerita si penakluk Raja Wali kan ada 3 karakter yang menonjol kan. Terus saya apalagi lebih fokus akan membahas karakter flatnya saja yang tidak berubah dari awal sampai akhir cerita. Jadi yang pertama itu si sang raja. Dari awal cerita itu dijelaskan nih kalau raja ini tuh adil dan bijaksana. Raja ini mengadakan sebuah sayembara untuk rakyat-rakyatnya, siapa yang bisa menyelamatkan putrinya. Jika ia laki-laki, dia akan menikahkan dengan putrinya, dan jika dia perempuan, dia akan menjadikan keluarga kerajaan. Dan di akhir cerita pun si raja ini kayak masih adil dan bijaksana karena menepati sayembaranya tersebut, karena sayembara tersebut dimenangkan oleh seorang pemuda, dan raja ini menikahkan si pemuda tersebut dengan si putrinya. Saya rasa yang karakter kedua itu yang menurut saya yang sama dari awal sampai akhir itu si sang putri. Menurutku sang putri ini di awal tuh dia rela jadi tumbal bagi keluarganya untuk dikasih ke Raja Wali, karena agar supaya keluarganya ini tidak kena malapetaka. Dan di akhir cerita pun si sang putri ini memenuhi ketentuan. Ya, memenuhi ketentuan dari ayahnya itu sayembara, ketika dimenangkan oleh laki-laki akan dijadikan suaminya, dan di akhir cerita pun mereka hidup bahagia. Berarti memang ada 2 karakter flat dalam cerita ini ya. Bagaimana Dian? Ada karakter lain yang mungkin bisa diceritakan? Selain dari karakter yang disebut oleh Aziza tadi, terletak pada karakter utamanya sendiri, yaitu si penakluk Raja Wali ini. Menurut saya karakter ini termasuk dari karakter round karakter, karena seperti yang kita ketahui dulu, kalau round karakter itu karakter yang mengalami perubahan dalam cerita. Nah, yang menariknya pada karakter ini, dan kenapa saya mengatakan kalau dia itu mengalami perubahan dalam cerita, karena ada pada saat dia dikira sebagai pemuda biasa, tetapi ternyata pada akhirnya ternyata dia adalah seorang pemuda yang memiliki kesaktian untuk mengalahkan Raja Wali. Dan setelah mengalahkan Raja Wali ini, otomatis dia menjadi pusat perhatian, dan
ketika menjadi pusat perhatian itu dia juga mendapat respon dari raja yang membuatnya dinikahkan Dengan putri raja. ya dengan putri raja. Iya. Dan saya rasa itu yang menjadi perubahan juga dalam suatu status sosialnya. Oke, berarti memang ada round karakter dan juga flat karakter dalam cerita ini ya. Dari penakluk Raja Wali yang mengalami beberapa perubahan dalam alur ceritanya, serta karakter siapa tadi, raja dan putrinya ya, yang tetap begitu-begitu saja dari awal cerita hingga akhir cerita. Oke, bergeser dari unsur intrinsik dalam ceritanya nih, kita akan membahas tentang motivasi apa yang ada dalam cerita ini. Kalau kemarin kan kita membahas motivasi dari segi karakter yang ada dalam ceritanya, serta motivasi yang bisa didapatkan oleh anak-anak. Bagaimana dengan cerita ini? Mungkin bisa dari Ziza? Oke, menurut saya motivasi yang ada di dalam cerita ini ketika sang raja mengadakan sayembara kepada rakyat-rakyatnya dengan hadiahnya, atau siapapun yang memenangkan sayembara ini, itu adalah itu yang menjadi motivasi rakyat-rakyatnya untuk ikut sayembara tersebut, untuk senantiasa ikut serta dalam sayembara tersebut. Saya kira ini motivasi dari rakyatnya. Motivasi eksternal ya? Iya, motivasi. Oke, itu kan tadi motivasi dari karakter yang ada dalam cerita ya. Kalau Dian, ada motivasi lain yang bisa didapatkan? Nah, untuk motivasi yang saya dapatkan sendiri itu dari motivasi internal. Nah, ini motivasi internal yang memang motivasi dari karakter si penakluk Raja Wali ini sendiri. Dia membantu sang putri memang dengan motivasi dari dalam dirinya untuk melakukannya dengan tulus. Dan saya rasa itu juga bisa menjadi motivasi bagi anak-anak agar selalu berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan. Oke, berarti jelas ya, sudah ada motivasi dari karakter dalam cerita serta motivasi yang bisa didapatkan anak-anak dari cerita si penakluk Raja Wali ini, Di. Oke. Nah, itu teman-teman review cerita dari si penakluk Raja Wali ini, mulai dari unsur intrinsiknya tadi seperti yang dibahas, ada alur cerita, karakter, bahkan gaya bahasanya, serta motivasi yang bisa didapatkan oleh anak-anak. Nah, kalau misalnya mau nonton review cerita lainnya, jangan lupa saksikan di Lesehan Podcast, Let's Talk and Storytelling with Ejiwan. Terima kasih Dian, terima kasih Aziz atas waktunya. See you guys. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.